Halo people, welcome to Kiming Popular. Qatar memiliki pesona pariwisata yang luar biasa. Apalagi dalam waktu dekat ini akan digelar venue Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi, kalian yang berniat untuk nonton langsung Piala Dunia 2022, jangan terlewat untuk menjelajahi keindahan negara Qatar. Berikut adalah tujuan destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi di Qatar menurut Kiming Popular. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya. Inilah salah satu objek wisata yang sepertinya hanya bisa Anda jumpai saat berkunjung ke Qatar. Namanya adalah Khor Al Adaid. Inilah pantai yang langsung berbatasan dengan gurun pasir yang memang menyelimuti sebagian besar wilayah negara Qatar. Pantai yang satu ini pun dijuluki pantai di tengah gurun pasir. Ketika Anda melihat sekeliling pantai, akan tampak gundukan-gundukan pasir, dan hal inilah yang menjadikan Khor Al Adaid menjadi unik dan menarik, karena berbeda dengan suasana pantai-pantai lainnya. Hal-hal menarik lainnya yang tentunya akan membuat Anda semakin tergiur untuk mengunjungi tempat ini adalah karena tempat ini akan memfasilitasi Anda untuk melakukan banyak aktivitas yang memacu adrenalin. Saat siang, Anda dapat menjajal balapan mobil 4WD, mencoba ski pasir, hingga berkemah ria di tengah gurun pasir. Jika ingin kegiatan berkemah Anda menjadi berkesan, Anda wajib mencoba berkemah di malam hari, di mana Anda akan berkemah di bawah cahaya bulan, sembari merasakan angin sepoi-sepoi di gurun pasir ini, sekaligus mendengar deru air yang sangat menenangkan jiwa. Museum Al-Wakrah. Bagi Anda para pelancong yang sangat ingin mengetahui perihal perkembangan arsitektur di Qatar, dari zaman dahulu hingga menjadi modern seperti sekarang, serta ingin mempelajari asal-usul Qatar, people harus banget nih mengunjungi Museum Al-Wakrah ini. Selain itu, di sini kita juga dapat melihat berbagai macam artefak yang memperlihatkan sejarah Qatar. Berhubung dulunya tempat ini merupakan kawasan desa nelayan, maka tak heran jika fokus utama maupun barang-barang prasejarah yang dipajang di Museum Al-Wakrah ini tidak jauh-jauh dengan benda yang digunakan para nelayan zaman dahulu. Benteng Al-Zubara. Benteng Al-Zubara berdiri sejak 1938 dan memiliki nilai historis yang penting bagi penduduk Qatar. Tempat ini pernah menjadi basis militer sampai dengan tahun 1980-an. Ketika memutuskan untuk berkunjung ke Benteng Al-Zubara ini, pastikan people mencoba menaiki tangga yang berada di halaman belakang benteng ini. Kesan unik dan historikal di mana di situ terdapat ruangan dengan banyak tembok berlubang yang digunakan para prajurit zaman dahulu untuk menembaki lawan-lawan mereka yang mencoba memasuki benteng ini. Doha Corniche sangat cocok buat pengunjung yang ingin menikmati pemandangan kota dengan berjalan santai. Area ini terletak di tepi laut dan memang dibuat untuk pejalan kaki. Banyak pengunjung yang memanfaatkan tempat ini untuk jogging dan bersantai menikmati indahnya perairan Qatar itu sendiri. Karena masih berada di sekitar pusat kota, jadi pemandangan ketika malam hari juga tak kalah elegan loh. Yang mana kamu dapat melihat lampu kelap-kelip dari gedung-gedung tinggi tersebut. Qatar merupakan sebuah negara yang kaya di Timur Tengah. Tentu sudah tidak asing atau merasa terkejut lagi dengan bangunan tempat ibadah seperti ini. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Masjid Emas ini, tentu akan merasakan sensasi yang unik dan juga berbeda ketika berkunjung. Menara masjid ini masih tradisional dan berbeda dengan menara masjid pada umumnya. Keunikan lainnya adalah ubin masjid yang bersepu emas serta interior yang begitu menawan. Selain itu, keunikan lain dari masjid ini adalah dindingnya yang seakan begitu berkilau akan emas dan dapat memantulkan cahaya. Ketika di siang hari, Anda dapat melihat gradasi warna emas nan cantik dari dinding maupun pilar masjid ini. Maka, memang tak mengherankan jika nama masjid ini adalah The Golden Mosque. Hutan mangrove Al-Takira, super hijau, super rimbun, mantap sekali nih untuk dinikmati. Di sini, kita bisa menyewa kayak loh untuk menjelajahi sungai yang mengelilingi hutan tersebut. Menarik sekali ya. Kesan natural dan alamnya luar biasa dapat banget nih. Dilihat dari bentuknya, maka tentu saja bahwa Qassim Darwish Fakhro Islam ini bukan merupakan bangunan khas Qatar. Faktanya, bentuk masjid ini terinspirasi dari masjid bernama The Great Mosque of Al-Mutawakkil di Samaria yang berada di Irak. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masjid ini juga merupakan museum dan lokasi pendidikan Islam yang terbuka untuk umum.
baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Museum dalam masjid ini disegmenkan untuk menjelaskan perihal agama Islam kepada para masyarakat dari agama yang lain. Maka, Anda akan mendapat manfaat wisata religi setelah berkunjung ke tempat ini. Katara Cultural Village. Katara Cultural Village merupakan pusat dari budaya dan seni di Qatar. Di sini, kalian bisa menikmati museum yang menampilkan sejarah maritim Qatar, melihat masjid tradisional dengan mozaik warna-warni, amphitheater outdoor yang langsung menghadap laut lepas, dan juga gedung opera yang menjadi markas dari Qatar Philharmonic Orchestra. Tempat ini juga sering mengadakan festival, termasuk Traditional Dhow Festival dan Palestinian Heritage Festival, serta berbagai konser musik lainnya. Untuk kuliner, wah, nggak akan kalah dong, jelas. Tersaji beberapa pilihan jenis makanan di beberapa kafe-kafe dan kios-kios di sekitar tempat ini. Katara Mosque. Masjid yang satu ini berlokasi di Doha. Bukan merupakan masjid agung serta ukuran tak terlalu besar. Keunikan yang dimiliki Katara Mosque terletak pada ubin bermotif dan juga desainnya. Ubin didatangkan dari kawasan sekitar Teluk Persia dan juga Iran. Ubin yang menghiasi Katara Mosque didominasi oleh ubin Syiit yang populer di kawasan Timur Tengah. Warna masjid ini pun cukup unik, begitu kontras dan sebagai pelambang kebesaran negara Persia, Arab, serta tradisi yang ada di Afrika. Museum of Islamic Art. Wisatawan tak boleh melewatkan museum seni Islam yang terkenal karena keindahannya ini. Unik dan sekaligus menarik, mungkin cocok menggambarkan museum yang satu ini. Museum menakjubkan ini dibangun di sebuah pulau yang terletak di semenanjung buatan loh. Pulau ini jaraknya dekat dengan pelabuhan perahu tradisional Dhow. Di sekeliling museum, kita dapat melihat taman yang tentu saja membuat mata menjadi segar. Di dalam museum itu sendiri, banyak hal menarik sekali. Mulai dari toko oleh-oleh, galeri pameran, beberapa kafe cozy, perpustakaan, teater dengan kapasitas 200 kursi, dan bahkan beberapa restoran untuk bersantap menu-menu lezat khas Qatar. Kurang lengkap rasanya kalau pergi ke Qatar tanpa menjelajahi gurun dan bukit pasir, apalagi sambil mengendarai mobil jeep atau mencoba naik unta ya. Ada banyak tempat yang menawarkan petualangan menjelajahi gurun yang super kece loh. Bahkan ya, ada loh yang sampai menginap di gurun. Apa ya rasanya bermalam di gurun? Pulau buatan atau yang dikenal dengan nama Palm Tree Island ini dibangun oleh pemerintah Qatar dan termasuk salah satu bangunan fenomenal di negara ini. Pasalnya, pulau buatan yang ada di Qatar ini tergolong unik karena bentuk pohon palm khas Timur Tengah. Pulau buatan ini dikerjakan oleh perusahaan kelas dunia loh people. Pulau Pisang. Meskipun pulau ini terbilang kecil, namun pulau ini sangat memikat bagi pengunjung. Dengan bentuk yang unik menyerupai bulan sabit yang terletak di lepas pantai, menambah keinginan kita untuk datang berkunjung. Tak sampai di situ, pulau ini mempunyai marina dan terumbu karang yang tentunya surga bagi pecinta kehidupan di bawah laut. Inilah salah satu destinasi wisata menarik yang ada di negara Qatar. Dirancang oleh arsitek berpengalaman dari Qatar. Museum yang satu ini dahulu merupakan Istana Sheikh Abdullah Al Thani. Gedung ini begitu menakjubkan, sehingga tampak terlihat lebih mirip museum atau istana. Beberapa pameran yang diselenggarakan di tempat ini antara lain adalah pameran perhiasan, pameran alam, dan masih banyak lagi pameran menarik lainnya. Ketika people mengunjungi Qatar National Museum ini, selain memanjakan mata kita dengan desain yang futuristik, pengunjung juga dapat belajar mengenai para tetua Qatar, melihat benda-benda peninggalan sejarah masyarakat di Qatar zaman dahulu, hingga mempelajari perkembangan masyarakat hingga menjadi modern seperti saat ini. Ketika berkunjung ke suatu negara atau kota, tak lengkap nih rasanya jika tak membeli oleh-oleh. Pasar tradisional yang bernama Sok Waqif ini adalah salah satu tempat paling populer dan favorit bagi para wisatawan. Uniknya, pasar ini tergolong mengikuti peradaban modern, namun tetap menjaga warisan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun. Banyak pilihan oleh-oleh yang dapat dibeli di sini, seperti berbagai kerajinan khas Qatar dan pernak-pernik unik lainnya. Pengunjung pun dapat membeli berbagai makanan khas Qatar dan makanan khas Timur Tengah yang tersaji di pasar ini. Taman Aspire adalah taman terbesar di Doha,
yang memiliki luas yang mencapai 88 hektar. Pengunjung dapat melihat Menara Aspire yang menakjubkan. Bahkan, banyak yang setuju kalau menara ini akan bertambah keindahannya ketika malam hari. Bentangan taman hijau yang rapi, beberapa tempat duduk bersantai, ditambah dengan pohon-pohon yang berbentuk unik, yang top banget nih buat rileks di sore hari. The Pearl adalah pulau buatan dengan luas mencapai 4 km persegi yang dibangun di pesisir kota Doha. Jika dilihat dari atas, jaringan pulau-pulau ini terlihat layaknya kerang dengan mutiara di dalamnya. Di sini, kalian bisa menikmati restoran dan kafe atau belanja di butik-butik branded yang menghiasi bibir pantai. Kalian juga bisa melihat deretan yacht mewah yang sedang parkir di The Pearl Marina. Villaggio Mall Doha. Daya tarik utama mall ini adalah desainnya yang ala Italia dan kanal indoor yang bisa kalian jelajahi sambil naik gondola seperti yang ada di Venice. Jika ingin belanja, tersedia 200 toko dari berbagai price point. Setelah lelah berkeliling dan berbelanja, kalian juga bisa menikmati kuliner yang ada di food court yang tersedia, sambil menikmati langit-langit unik yang menghiasi Villaggio loh. Itulah beberapa destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi di Qatar nih. Gimana nih menurut kalian people? Komen di bawah ini ya. Bye-bye.